Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat Xiaoyan berteriak pelan, api suci kekacauan berwarna kuning tua menyelimuti penguasa api surgawi yang abadi. Api tak berujung berkeliaran di setiap ruang, dan api yang berkobar membakar setiap inci langit dan bumi. Setiap langkah yang diambil Xiaoyan seperti iblis yang turun dari langit. Di dunia ini, aura tak kasat mata menekan seluruh ruang. Kemudian penguasa api abadi surgawi memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Dengan lambaian tangan, ribuan bayangan penguasa menembus langit. Segera puluhan ribu kaki kembali menjadi 3, dan ketiga kaki tersebut bergabung menjadi 1, mengembangkan aturan langit dan bumi. To memunculkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Kemanapun bayangan penguasa mencapai, kemanapun cahaya api lewat, dia ganas dan memikat, serta udara membangkitkan bagian yang terlihat dengan mata telanjang. Teknik 3 kaki Yo Yan Hua dibagi menjadi 3 macam metode penggaris yang diulangi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Xiaoyan di waktu luangnya menyempurnakan cairan Qingling dan pil energi darah sehingga terinspirasi oleh metode pemurnian fusi. Xiaoyan mencoba menggabungkan 3 teknik penguasa menjadi 1, menjadikan pemahaman Xiaoyan begitu tinggi sehingga dia memperkenalkan ide memurnikan obat dan berulang kali merenungkan dan mempraktekannya, dan dia benar-benar berhasil mengubah keterampilan bertarung utama kelas dunia. Sekarang 3 kaki Yo Yan Hua yang dipadukan dengan skill tubuhnya sendiri bisa dikatakan bukan lagi skill bertarung junior tingkat dunia biasa, melainkan mendekati level menengah tingkat dunia. Di atas langit, api di seluruh langit menyala menjadi warna emas, dan ribuan pelangi dewa menembus matahari, bulan, dan bintang. Menyapu seperti tekanan keluarga kerajaan, memicu badai api di ruang tempat Xiaoyan berada, dan semua energi meledak seketika, berubah menjadi Do Baigi Wuji, dan semuanya kembali ke titik awal, yang membuat Xiaoyan dikalahkan. Pertarungan ini benar-benar di luar dugaan semua orang dan menumbangkan imajinasi semua orang, sehingga semua orang memandang Xiaoyan dengan ekspresi kompleks di mata mereka. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, Kaisar Do telah naik menjadi 3 bintang berturut-turut, dan dalam pertarungan sebenarnya, Xiaoyan sebanding dengan orang kuat bintang 4. Dia adalah alkemis Kaisar kelas 3, dan resepnya dapat mengubah tata letak bisnis dari benua. Bahkan hubungannya dengan Kaisar Iblis King Horan sedekat saudara. Ada begitu banyak kejutan sehingga bahkan Zhen Bufan tidak dapat menebak masa depan Xiaoyan sekarang. Dan ketidaksukaannya terhadap Xiaoyan perlahan-lahan berkurang tanpa disadari. Setelah badai, segalanya berubah dan Xiaoyan bahkan tidak dapat menemukan bayangannya. Mungkinkah Xiaoyan mengalami kecelakaan? Keterampilan bertarung Xiaoyan yang mendekati tingkat menengah tingkat dunia, meskipun itu kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk langsung membunuh Kaisar petarung puncak bintang 5 yang berfokus pada pertahanan. Bahkan jika dia hanya menunjukkan kekuatan tingkat bintang 4 tahap awal. Saat semua orang tidak percaya, sosok tubuh muncul dari debu di langit. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya tertutup debu, dan wajahnya malu. Saudara Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Xiaoyan maju selangkah dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Selama sesi perdebatan sulit untuk mengontrol intensitasnya. Saya harap saudara Xiaoyan dapat memaafkan saya. Tuan Muda Xiao benar-benar cakap. Saya baru saja salah paham. Saya merasa malu. Jika Tuan Muda tidak keberatan, saya Xiaoyan bersedia mengikuti Tuan Muda di masa depan, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius di wajahnya. Xiaoyan melirik ke atas dan ke bawah dan diam-diam terkejut. Dengan keterampilan bertarung yang begitu kuat, Xiaoyan hanya terluka ringan yang tidak menjadi masalah sama sekali. Sungguh pertahanan yang menyimpang. Tapi Xiaoyan juga senang
orang ini bisa dimanfaatkan olehnya. Dan Xiaoyan mengangguk berulang kali, tidak mampu menahan kegembiraannya. Pada saat yang sama, Nan Erming, Feng Feng, dan Ziying saling memandang, seolah-olah mereka malu atas kesalahpahaman mereka sebelumnya terhadap Xiaoyan. Ziying aktif, dan Nan Erming diam, dan Feng Feng mantap. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka bertiga berjalan menuju Xiaoyan bersama dengan memberi penghormatan. Setelah membantu beberapa orang, Xiaoyan tahu bahwa dia telah benar-benar memenangkan hati orang-orang ini. Sehingga dan Xiaoyan sangat senang karena ada begitu banyak ahli bintang 5. Yang membuat dia tidak bisa menutup mulutnya dan senyum bahagia menyebar di wajahnya. Melihat Xiaoyan, Zeni merasa bahagia dari lubuk hatinya. Dua helai sutra di pipinya tertiup angin dengan lembut, menambahkan sedikit pesona yang menggoda. Selamat Tuan Muda Xiao. Dengan ini saya telah melepaskan kontrak darah beberapa orang dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Xiao. Kesan baiknya terhadap Xiaoyan sepertinya meningkat pesat. Kemudian Zhen Bufan melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa bekas darah. Benang itu ditarik keluar dari dahi dan garis darah yang kabur tampak seperti sosok manusia. Terima kasih, Presiden. Mereka berempat berkata serempak, lalu menampar dahi mereka dan 4 berkas cahaya merah keluar dari sela-sela alis dan langsung menuju ke alis Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan ada 4 tetes darah lagi yang berisi kekuatan jiwa di lautan kesadaran, termasuk milik Zeni. Totalnya ada 5 tetes. Sosok ilusi duduk di tengah setiap tetes darah. Xiaoyan sepertinya merasa bahwa satu pikiran dapat menentukan hidup atau mati beberapa orang. Kontrak darah memang misterius dan mendominasi, gumam Xiaoyan. Untungnya kontrak darah membutuhkan kemauan penyembahnya. Selamat Tuan Muda Xiao. Le Salang maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam pada Xiaoyan. Kemudian seberkas cahaya merah keluar dari sela alisnya dan langsung menuju ke alis Xiaoyan. Pada titik ini tim Xiaoyan mulai terbentuk dan Xiaoyan akhirnya memiliki kekuatan nyata pertamanya di benua Kaisar Do. Ini juga merupakan langkah pertama Xiaoyan untuk menjadi pemimpin kuat di benua Kaisar Do. Selamat Tuan Muda Xiao. Xiaoyan dan 2 lainnya mengikuti Le Salong untuk memberi penghormatan kepada Xiaoyan. Setiap orang harus memanggil saya Xiaoyan mulai sekarang. Xiaoyan sedikit malu. Ikuti saja keinginan semua orang, jangan menolak. Tentara tidak bisa tanpa komandonya, dan tentara tidak bisa tanpa naganya. Kita harus berbagi kesulitan dan mendukung satu sama lain di masa depan, kata Zeni sambil tersenyum. Jelas Xiaoyan tidak suka tampil di depan umum, tapi dia butuh gengsi. Mengaturnya, kalau tidak akan sulit meyakinkan publik. Dan Xiaoyan juga selalu kesulitan menolak Zeni, jadi dia menurutinya. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan 2 resep kertas krab sederhana dan menyerahkannya kepada Zhen Bufan. Sehingga Zhen Bufan dan Zeni melihat resep yang sangat bagus ini dengan rasa ingin tahu, yang membuat seluruh benua gemetar dan membuat aliansi pedagang membayar mahal. Setelah melihatnya, mereka merasa bodoh, ternyata menjadi seperti ini. Begitu misteriusnya terungkap, ternyata sangat sederhana, namun sangat tidak terduga. Hanya rangkaian fusi yang menghasilkan efek ajaib. Paman, menurut resep ini sepertinya kita bisa melakukan auto sourcing untuk pemurnian bahan obat. Bagaimanapun formula bahan obat bukan lagi rahasia. Dalam hal ini hasilnya akan meningkat pesat. Sepertinya Zeni benar-benar mampu. Dia hanya melihat sekali dan mengambilnya. Pelajari kunci cara meningkatkan produksi. Nah, itu ide yang bagus. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Oh, nak, segera setelah Anda pergi, Paman akan melakukannya. Presiden Zhen, klan Xiao, kami adalah klan kecil dan kami tidak memiliki banyak urusan. Sekarang kita semua berada di kota Jusi. Jadi Zeni juga dapat kembali ke aliansi dari waktu ke waktu untuk berbagi kekhawatiran presiden. Xiaoyan keluar untuk berbicara pada waktu yang tepat. Nah, apakah Anda serius dengan perkataan Anda? Mata suram Zhen Bufan tiba-tiba bersinar dan Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zeni kembali menatap Xiaoyan merasakan kebahagiaan
rasa syukur, kegembiraan, dan segala macam emosi yang menyatu. Paman, ada lubang cacing di halaman yang mengarah langsung ke rumah lelang, yang sangat nyaman. Oke, saya tidak akan begitu membenci Anda sekarang, kata Jen Bufan sambil tertawa dengan keras. Jenny dengan lembut menarik ujung pakaian Xiaoyan dan berbisik pelan. Terima kasih. Apakah kita kembali dulu ke halaman yang diberikan oleh Alan si pedagang? Xiaoyan meminta pendapat Jenny dan ingin kembali melaporkan kabar baik kepada King Horan. Jenny mengangguk dan menatap Jen Bufan. Saat ini mata Jen Bufan telah melembut, tapi dia menatap Le Salong. Salong, kemarilah. Le Salong berjalan dengan cemas. Salong, di masa lalu Anda telah mengurus beberapa urusan internal dan tertinggal dalam keterampilan bertarung. Sekarang Anda ingin pergi dengan Xiaoyan dengan kekuatan bintang 5 menengah dan hanya memiliki keterampilan bertarung tingkat pikiran tingkat tinggi. Saya khawatir. Sambil berbicara, Jen Bufan melambaikan tangannya dan mengambil gulungan keterampilan bertarung di tangannya. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat dunia. 9 duri dan garis surga, ambillah. 9 duri dan garis surga, keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia, mencangkup 9 duri dan 10 gerakan. 9 duri itu adalah tikaman, tikaman angin, tikaman sengit, tikaman transformasi, tikaman mengembara, tikaman amarah, tikaman mencari celah, tusukan kilat, dan tusukan ekstrim. Jika menggunakan 9 duri ini, penggunanya harus mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Lalu hubungan 9 gerakan menjadi satu garis yang merupakan gerakan ke-10 dan gerakan paling kuat. Satu garis menghancurkan langit. Pada saat itu, 9 duri itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi sebuah garis. Garis itu menembus semua keajaiban dan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Senjata Le Salong adalah 2 duri Jiuling Minglong yang berbentuk seperti 2 naga hitam kecil yang berputar dan melingkar. Ada beberapa duri kecil yang tersusun secara berurutan. Sejak aura hitam dan merah berputar-putar, kecepatan dan niat membunuh hidup berdampingan tangan. Sehingga itu memberi orang perasaan misterius. Jadi 9 duri dan 1 garis surga ini tepat. Pada saat ini, mata Le Salong memerah. Oke, berhentilah seperti seorang gadis. Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke arah Xiaoyan, lalu melihat ke 4 orang lainnya dan berkata, dengarkan saya, ikuti Xiaoyan dengan baik dan lindungi dia. Nona masih di tangannya, jadi dia tidak bisa mati. Mendengar itu, semua orang tertawa. Jen Bufan memandang Xiaoyan dengan ekspresi rumit dan akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Xiaoyan, jaga baik-baik Jenny untuk saya. Wajah Xiaoyan memerah dan dia berkata sambil tersenyum. Presiden, jangan khawatir, selama saya ada, tidak ada yang diizinkan menindas Jenny. Mendengar ini, wajah Jenny sudah memerah, matanya sedikit berubah. Kelembutannya seperti air dan kebahagiaan di hatinya beriak sedikit demi sedikit. Oke, selamat tinggal Presiden. Setelah mengucapkan perpisahan, mereka kembali ke gerbang halaman tidak lama kemudian. Ketika bumi baru saja terbangun dari cahaya pagi yang tipis. Awan meninggi dan serpian awan keemasan menyaring melalui celah di antara dedaunan hijau lebat. Dan gumpalan lavender transparan dan warna-warni terang terpantul di hutan di halaman. Cahaya kuning tipis, dinding putih, dan ubin merah dilapisi lapisan cahaya di bawah sinar matahari. Halaman yang sangat indah. Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas sambil tergantung di udara. Apakah Anda menyukainya? Ini akan menjadi rumah Anda mulai sekarang. Anda bisa tinggal dimanapun Anda suka. Xiaoyan sedang dalam suasana hati yang baik. Bagus sekali, terima kasih Tuan Muda. Yiying sangat aktif dan berbicara lebih dulu. Xiaoyan, Nan Erming, dan Feng Feng menunduk, merasa dipenuhi emosi. Dahulu kala dia adalah bawahan dari aliansi pedagang dan dapat dikatakan bahwa dia hanyalah seorang penjaga. Meskipun aliansi pedagang itu besar dan penuh bakat, tetapi status beberapa orang tidak tinggi. Dan yang mereka lakukan tidak lebih dari menjaga karavan dan melindungi aliansi pedagang. Sekarang mereka mengikuti Xiaoyan, dia bisa dianggap sebagai jenderal yang cakap. Xiaoyan masih muda dan ambisius.
Dengan bakatnya, dia pasti akan mendapat tempat di benua Dodi. Meskipun jalan untuk menjadi orang kuat selalu tentang pedang dan penuh kesulitan, dengan berlatih bersama Xiaoyan, mereka juga bisa mengasah diri sendiri. Orang kuat memiliki hati yang tidak mau kesepian. Memikirkan hal ini, hati beberapa orang mendidih karena gairah, dan mata mereka dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Jenny melihat warnanya dan cukup puas. Sedikit mengangguk. Yang dibutuhkan adalah semangat dan vitalitas setiap orang untuk membantu Xiaoyan menjadi pria yang kuat. Semuanya, ayo masuk, lihat sekeliling dan pilih tempat tinggal kalian sendiri. Xiaoyan memimpin dan menyapa. Di kejauhan, sosok King Horan bergegas mendekat. Saudaraku, Anda akhirnya kembali. Bagaimana kabarnya? Apa yang Anda dapatkan? Xiaoyan buru-buru menyapanya dengan 6 kaisar Do bintang 5 berbaris di belakangnya. Kenapa hanya ada 4? King Horan melihatnya dengan hati-hati dan tertegun. King Horan secara alami mengetahui identitas Jenny dan Le Salong, dan tentu saja dia tidak akan berpikir untuk menempatkan keduanya di bawah komando Xiaoyan. Mereka juga. Xiaoyan tersenyum mengejek dan menatap Jenny dan Le Salong dari sudut matanya, yang membuat King Horan langsung terkejut. Apa? Saudaraku, apakah Anda serius? Xiaoyan mengangguk malu-malu dan King Horan langsung ketakutan, tidak percaya. Anda menggali tangan kiri dan kanan serta hati Zhen Bufan, dan dia membiarkan Anda kembali begitu saja. Apakah dia begitu murah hati? Ini semua berkat Jenny, kalau tidak saya tidak akan memiliki kemampuan itu. Xiaoyan sangat jujur. King Horan memandang Jenny dan mengangguk sedikit, tapi sedikit kekecewaan melintas di matanya. Tapi dia menepuk bahu Xiaoyan dengan lega. Saudaraku, Anda telah menghasilkan banyak uang. Dengan Jenny yang mengurus pekerjaan rumah Anda, maka Anda bisa menjaga diri Anda sendiri tanpa khawatir. Xiaoyan tersenyum dan memperkenalkan beberapa rekan satu tim baru ke King Horan. Xiaozan, klan iblis, klan Xiao Tianhu, kaisar petarung puncak bintang 5. Nan Erming, anggota klan iblis dan penyihir, adalah kaisar petarung bintang 5. Feng Feng, klan manusia klan Gang Feng. Do di bintang 5. Yi Ying, klan iblis ungu Mei. Do di bintang 5 pertengahan. Lumayan, mereka semua adalah kaisar Do bintang 5 tingkat menengah hingga puncak. King Horan memuji berulang kali. Melihat pujian kaisar iblis, mereka berempat segera membalas budi. Saya berpikir bahwa rumor itu memang benar, dan hubungan antara kaisar iblis dan Xiaoyan memang sangat dekat. Ada 2 iblis lagi, ini takdir saudaraku. King Horan tampak puas. Pembohong kecil. Xiaoyan tidak berbicara ketika suara seperti lonceng perak datang dari kejauhan dan sosok King Mu'er melintas di arahnya. Saat King Horan mendengar suara itu, dia memandang Jenny dan merasa sedih untuk beberapa saat. Ketika King Mu'er tiba, dia mengenakan pakaian perak, bibir ceririnya merah dan halus, mata yang bergerak luwes dan sedikit nakal. Pembohong kecil, kenapa Anda tidak datang menemui saya ketika Anda kembali? Saya baru saja tiba dan sedang mengobrol dengan kakak laki-laki. King Mu'er cemberut dengan harapan di matanya. Apa kabar pembohong kecil? Apakah mereka bawaan Anda? Xiaoyan sangat terganggu oleh King Mu'er dan berbalik untuk memperkenalkan mereka satu persatu. Halo Nona King. Xiaoyan dan yang lainnya menyapa King Mu'er. King Mu'er berbalik melihat sekeliling dan melihat Jenny. Langkahnya terhenti, matanya membeku dan hatinya merasa sedikit masam. Setelah perkenalan Xiaoyan, King Mu'er semakin terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Jenny akan menjadi bawahan Xiaoyan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang Nona Jenny bergabung dengan saudaraku. Jenny adalah orang yang baik dalam urusan internal aliansi bisnis. Dia adalah yang terbaik dalam manajemen keluarga dan manajemen bisnis. Dia akan sangat membantu saudaraku di masa depan, kata King Horan yang sepertinya merupakan penjelasan, tetapi sebenarnya untuk menghibur King Mu'er. Mata King Mu'er kusam, mulut kecilnya mengerut, dan hatinya dipenuhi rasa cemburu. King Mu'er pada dasarnya sederhana dan naif, jadi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini.
Dia hanya merasa bahwa Xiaoyan dan Jenny akan lebih sering berhubungan di masa depan. Dia merasa sangat tidak bahagia di dalam dan wajahnya seperti es. Semua orang pasti telah bekerja keras. Saudaraku, mengapa Anda tidak membawa mereka ke tempat yang tenang? Melihat situasi yang canggung, King Horan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Menurutnya, Xiaoyan ini tidak hanya berbakat, tapi sepertinya dia juga pandai menggoda wanita. Karakter Xiaoyan sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal ini. Jadi dia buru-buru memanggil semua orang dan mengatur resepsi. Jenny memandang King Mu'er dan kemudian ke Xiaoyan yang cukup berarti. Xiaoyan tersipu untuk beberapa saat. Xiaoyan dan yang lainnya melihatnya dan tersenyum, tetapi mereka tidak berani membuatnya terlalu jelas. Jadi mereka segera mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Sedangkan untuk urusan internal halaman, Xiaoyan menyerahkannya kepada Jenny untuk mengurusnya dan terlalu malas untuk mengurusnya sendiri. Setelah makan malam di halaman belakang kecil. Di malam hari ada telaga kecil dengan ombak biru, rumah pondok, asap mengepul dari dapur, beberapa pohon persik, masih tertawa tertiup angin musim semi, dan tiba-tiba terasa seperti surga. Halaman kecilnya didekorasi dengan elegan, pemandangannya indah, dan cahaya bulan kabur. King Horan dan Xiaoyan sedang minum dan mengobrol dengan gembira. Cahaya bulan sangat indah. King Horan memuji. Hanya dalam beberapa tahun Anda telah membuat kemajuan luar biasa. King Horan memandang Xiaoyan dengan kekaguman tanpa malu-malu di matanya. Ketika Xiaoyan kembali, itu seperti mimpi dan kejadian masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Waktu berlalu begitu cepat, sudah hampir 3 tahun sejak dia datang ke Bunda Dodi. Tiba-tiba dia merasakan gejolak jiwa Xiaoyan. King Horan melutkan kening dan bertanya pada Xiaoyan dengan heran. Saudaraku, mengapa kekuatan jiwa Anda tidak meningkat setelah sekian lama? Xiaoyan tersenyum pahit. Saudaraku, peningkatan kekuatan jiwa sangat misterius. Meskipun saya tidak pernah mengendur dalam berlatih, tetapi belum ada kemajuan. Latihan? Saudaraku, bukankah Anda memiliki roh hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis tua? King Horan merasa sangat bingung. Roh hantu? Tentu saja saya tahu bahwa ada roh hantu peringkat 5 di tubuh saya. Tapi apa hubungannya ini dengan kekuatan jiwa? Kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Apa? Apakah ada yang salah? King Horan bertanya dengan cemas saat melihat ekspresi Xiaoyan yang berbeda. Saudaraku, roh hantu itu hanya bergerak sekali di tubuh saya dan itu hanya sesaat. Kemudian tidak ada reaksi lagi. King Horan memandang Xiaoyan dan ekspresi yang sangat aneh. Saudaraku, apakah Anda belum pernah berkomunikasi dengan roh hantu? Komunikasi? Komunikasi apa? Xiaoyan semakin bingung. Hei, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa pada Anda. Izinkan saya bertanya, apakah hantu itu sudah mengenali tuannya atas inisiatifnya sendiri? Iya, Xiaoyan mengangguk. Kalau begitu, roh hantu bisa secara otomatis mengenali pemiliknya. Jadi kenapa mereka tidak bisa berkomunikasi? King Horan terus bertanya. Xiaoyan tercengang. Kenapa dia tidak memikirkannya? Namun Xiaoyan teringat apa yang dikatakan Janlo. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi roh hantu ini terlalu kuat. Saya tidak dapat menundukkannya sekarang dan tidak dapat ditelan sama sekali. King Horan memandang Xiaoyan seolah-olah dia tidak mengenalinya. Setelah beberapa saat dia menghela nafas pelan. Tidak heran jika ketiga benda aneh itu otomatis mengenali pemiliknya. Jarang sekali orang yang mengetahuinya. Ini juga salah saya karena tidak menjelaskannya dengan jelas pada Anda di awal. Pemiliknya tidak ada lagi teori untuk melahapnya karena Anda adalah tuannya dan dapat mendominasi segala sesuatu di dalamnya. Dengan kata lain, energinya hanya disimpan di dalamnya, dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda sendiri kapan saja. Kata-kata King Horan tidak diragukan lagi merupakan halilintar. Xiaoyan tertegun. Dia setara dengan orang konyol yang membawa rumah harta karun dan mengeluh tentang kemiskinan kepada orang lain. Xiaoyan tersipu sampai ke lehernya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk Janlo di dalam hatinya. Bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa dia kaya akan pengetahuan, berbakat dan tahu astronomi dan geografi?
Bahkan mengetahui hal ini, dia masih membenci dirinya sendiri. Sekarang kita bersikap konyol bersama. Jika King Horan tidak memberitahunya hari ini, mungkin dia masih membawa harta karun seperti inventaris. Janlo dari pagoda Shinchan Suring sedang melihat ke puncak menara sambil berpikir. Tiba-tiba bersin beberapa kali. Bocah itu mengutukku. Kekuatan jiwa Jan tua menyapu dirinya, dan Xiaoyan diam-diam mengutuk tanpa membocorkan satu kata pun. Anda bocah kecil, Anda berani mengatakan hal buruk tentang saya. Bisakah saya menyalahkan saya? Saya bukan dari ras iblis, bagaimana saya tahu itu? Selain itu, saya belum pernah mendengar ada 3 orang yang secara otomatis mengenali tuan mereka di benua Kaisar Do. Suara Janlo terdengar di hati Xiaoyan, dan dia sepertinya masih marah. Saking bersemangatnya, Xiaoyan hingga tak mau bersusah payah berdebat dengan Janlo. Apalagi perkataan Janlo memang masuk akal. Sekalipun dia mengetahui segalanya, masih ada hal-hal yang belum dia ketahui. Apalagi benua Dodi yang sangat luas dan tidak terbatas, dengan segala macam keajaiban yang muncul silih berganti. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri secara utuh? Xiaoyan tidak sabar untuk berpikir dan ingin berkomunikasi dengan roh hantu Youji. Di area Dantian, tapi roh hantu Youji masih tidak bereaksi sama sekali. Xiaoyan tertegun. Bagaimana mungkin saat dia menggerakkan pikirannya lagi masih belum ada respon? Janlo, apa yang terjadi? Xiaoyan berkomunikasi dengan Janlo di dalam hatinya. Janlo bahkan lebih tertekan kali ini. Pertama, dia tidak mengetahui pengakuan hantu terhadap tuannya. Dan kemudian dia sepertinya tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan roh hantu. Anda harus tanya kepada King Horan tentang hal ini, kata Janlo kemudian terdiam. Xiaoyan dengan cepat bertanya kepada King Horan bagaimana cara berkomunikasi dengan roh hantu. King Horan tertawa terbahak-bahak saat mendengar bahwa Xiaoyan hanya menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan roh hantu. Saudaraku, karena benda itu sudah dikenali pemiliknya, maka Anda hanya perlu membungkus hantu itu dengan kekuatan jiwa Anda dan mengungkapkan ide yang ingin Anda sampaikan. Yang Anda coba tadi hanya goresan, jadi apa gunanya? Mendengar itu, Xiaoyan tertawa sinis. Ngomong-ngomong, roh hantu Yojue adalah roh hantu tingkat yang sangat tinggi. Menurut benua Kaisar Do, kekuatannya seharusnya berada di tingkat tengah Kaisar Do bintang 7. Ini adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan milik Anda saat ini. Kekuatan Kaisar Do bintang 3 di tahap awal. Jangan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa sekaligus. Jika tidak, Anda tidak akan cukup kuat untuk menanggungnya dan akan meledak sampai mati. Saudaraku, harap diingat itu. King Horan menambahkan. Xiaoyan mengangguk penuh terima kasih kepada King Horan, berpikir dalam benaknya bahwa roh hantu di tingkat tengah Kaisar Do bintang 7 jelas merupakan petarung tingkat tertinggi. Setidaknya dia bisa berjalan sampai di benua Dodi. Jadi Xiaoyan merasa senang memikirkan hal ini. Nah, jangan selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun roh hantu itu kuat, sebaiknya Anda tidak menggunakannya sampai saat-saat kritis. Terlalu mengandalkan kekuatan eksternal akan membuat Anda kehilangan kemauan kuat Anda. Hati Xiaoyan bergetar saat suara itu terdengar sehingga Xiaoyan terkejut dan sadar. Ya, dimanapun Anda berada, pada akhirnya Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri adalah kuncinya. Tugas paling mendesak saat ini adalah menyerap garis keturunan klan iblis dan mencapai evolusi Baji Tianjue. Untuk menyerap garis keturunan klan iblis, Anda harus menyempurnakan pil perbaikan sumsum. Adapun ramuan kelas kelima kaisar, kekuatan jiwa saat ini saja masih jauh dari cukup. Janlo terus memperingatkan Xiaoyan. Segera Xiaoyan bertanya kepada King Horan. Saudaraku, kekuatan jiwa saya berada pada tahap awal alam kaisar. Saya ingin tahu bagaimana jadinya jika saya menyerap roh hantu. King Horan belum berbicara, tetapi mata Xiaoyan penuh harapan. Jadi King Horan berpikir sejenak dan kemudian perlahan berkata, terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa, terutama untuk melintasi langkah yang membutuhkan banyak dukungan energi. Dengan kekuatan roh hantu Yojue yang kuat, jika diserap semuanya,
setidaknya harus bisa mencapai tahap akhir dari konsepsi artistik. Namun saya menyarankan Anda untuk menyerap sebagian kecil terlebih dahulu, karena bantuan roh hantu pada tahap awal cukup penting, dan bahkan bisa membantu Anda di saat kritis. Xiaoyan mengangguk berulang kali dan berpikir sejenak. Sekarang dia dapat menyempurnakan ramuan kaisar kelas 3 pada tahap awal alam kekaisaran. Diperkirakan ramuan kaisar kelas 5 akan cukup untuk bertahan selanjutnya. Jadi biarkan roh hantu Yojue menjadi sekuat mungkin, sehingga bisa menjadi kartu trupnya. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan dengan cemas kembali untuk menyerap roh hantu Yojue. Dia mengobrol dengan King Horan untuk beberapa kata dan kemudian pergi. Setelah berbelok beberapa koridor, halaman menjadi dalam dan benar-benar sunyi. Malam akan segera menghilang. Udara dingin dan langit biru muda bertatakan beberapa bintang yang tersisa. Jembatan kecil dan air mengalir, jendela awan dan pavilion berkabut. Langkah kaki Xiaoyan terhenti saat hendak mencapai kediamannya. Di luar pagar, bayangan indah berdiri di pagar. Sweater asap hijau zamrud, rok lipit dari kabut air dan rumput hijau, dan selubung tipis air hijau. Baunya tampak dipotong menjadi pinggang polos, dan kulitnya tampak seperti anggrek gemuk. Setiap sentuhan kerutan dan senyumannya, hati dan jiwa, dia sepertinya sedang meringkuk menunggu sesuatu. King Mu'er. Xiaoyan tidak bisa mempercayai matanya dan sedikit terkejut. Di bawah cahaya bintang yang kabur, jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat sosok cantik melihat sekeliling. Matanya berkabut dan sesekali senyumannya terlihat suram. Mungkinkah Nona Mu'er dianiaya? Tidak mungkin. Dia adalah adik perempuan Kaisar Iblis. Dia adalah satu-satunya yang biasanya menindas orang lain. Xiaoyan bingung dan melangkah maju berniat untuk mencari tahu. Pembohong kecil, Anda akhirnya kembali. Ketika dia melihat Xiaoyan muncul, King Mu'er yang telah menunggu sepanjang malam menghilangkan depresinya dan bergegas dengan gembira. Dia benar-benar penyihir kecil. Dia berubah kapanpun dia mau. Tadi mendung, tapi sekarang hujan, sudah berhenti dan langit cerah. Gumam Xiaoyan sebelum dia bisa bereaksi. King Mu'er hanya tinggal selangkah lagi untuk memeluknya. Xiaoyan dengan cepat membungkuk dan mengangkatnya. Ujung hidung mereka hampir bersentuhan dan sedikit aroma merah muda langsung masuk ke dalam hati mereka. Seperti kata pepatah, melihat keindahan di bawah lampu, begitu pula di bawah naungan cahaya bulan. King Mu'er setengah mengandalkan, dengan mata cerah dan gigi putih, mata indah menantinya. Keringat tipis dan pakaian tipis, setelah dianiaya barusan, dia masih merasa kasihan yang bahkan lebih disesalkan. Sejak mereka bertemu, meskipun Xiaoyan disebut pembohong kecil setiap kali melihatnya, King Mu'er sebenarnya memiliki kekaguman rahasia pada Xiaoyan. Saat Xiaoyan dan Xiaoqi menikah, King Mu'er jatuh cinta pada Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berhasil merekrut Jenny di hari ini, dan mengingat bahwa mereka berdua akan bertemu siang dan malam mulai sekarang, King Mu'er bolak-balik dan memutuskan untuk mendatangi Xiaoyan untuk meminta klarifikasi. Bahkan sampai menunggu larut malam. King Mu'er merasa cemas dan tercekik. Dia awalnya ingin menunggu sampai Xiaoyan menyelesaikan rekeningnya, tetapi ketika orang yang sangat dia rindukan muncul di depannya, dia hanya ingin mengeluh tentang keluhannya. Sekarang mereka berdua begitu dekat. Ini adalah pertama kalinya aroma maskulin Xiaoyan masuk hidung King Mu'er dalam jarak yang begitu dekat. King Mu'er bingung dan ingin menjauh, tapi seluruh tubuhnya lemah dan lemah. Dia meneteskan keringat harum dan merasa sedikit bingung dan sedikit bersemangat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.